Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan halaman ke-27, poin yang ke-10 di antara kesalahan wanita istri dalam masalah pernikahan, menuntut suami untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dia belikan, berupa barang-barang yang termasuk kebutuhan sekunder, pakaian-pakaian dan hadiah-hadiah yang tidak urgen, yang membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak. Ini ibu-ibu saya ingatkan ya, sebagian wanita memang hobi ngumpulin barang ya. Terkadang sampai yang tidak perlu juga dibeli. Makanya terkadang tas aja sampai 5 ya. Sendal sampai 4 ya. HP 2, 3 ya. ATM sampai 2, 3 ya. Padahal semakin dia membeli banyak barang-barang yang tidak urgen, semakin panjang hisapnya pada hari kiamat kelak ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin beli sesuatu, dipikirkan, saya akan beli tas ini. Harganya sekian juta. Siap enggak saya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau siap, beli. Saya bisa memberi jawaban kepada Allah kalau Allah bertanya kenapa beli tas ini. Kalau siap punya jawaban, beli, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah ya. Tapi kalau tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah, tidak ada jawaban yang dipersiapkan, maka hendaknya dipikirkan kembali. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa menyambung silaturahmi, kita bisa kasih harta kita kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Apakah kita harus beli tas sampai 5 sampai 6? Ya, kalau perlu enggak ada masalah, ya. Punya mobil sampai banyak, punya mobil 3, kalau perlu enggak ada masalah, saya enggak ngelarang. Ada orang yang punya butuh mobil 4, ada. Ada orang yang tidak butuh mobil kecuali 1. Selama dia bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan dia membeli barang-barang tersebut. Namun yang jadi stressing kita di sini, perhatian kita di sini, bahwasanya tidak boleh memaksa seorang suami di luar kemampuannya. Betapa banyak suami terlilit dengan hutang, terjebak dengan hutang karena istrinya. Ya, kalau istri qanaah, biasanya suaminya juga qanaah. Makanya kunci, ya, betapa banyak keluarga sukses, rahasianya adalah istrinya. Betapa banyak rumah tangga hancur, kehidupan yang glamor, rahasia kehancuran tersebut adalah istrinya. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kalau qanaah, suami insyaallah qanaah. Kalau ibu-ibu dermawan, suami insyaallah terpaksa juga dermawan. Nah, kalau ada suami pelit, biasanya istrinya juga pelit. Kalau ada suami ternyata glamor kehidupannya, bisa jadi istrinya yang mempengaruhi kehidupannya. Ya. Karena jangan maksa suami di luar kemampuannya. Kalau suami saja punya uang, punya harta berlebihan, tidak boleh kita beli barang-barang yang tidak perlu. Apalagi kalau suami enggak punya duit. Akhirnya, Mas, beli mobil baru, Mas. Aduh, sayang kita enggak punya uang. Utang, Mas, insyaallah tawakal kita, insyaallah bisa lunas. Oh iya, insyaallah. Ya. Akhirnya suaminya utang. Utang. Beli mobil. Ya. Enggak perlu-perlu banget padahal. Ya. Hanya karena mobil tetangga lebih bagus. Hanya karena mobil adik lebih bagus. Hanya mobil ipar lebih bagus. Akhirnya mau saingi adik, mau saingi ipar, mau saingi kerabat, mau saingi sepupu. Yang repot suami. Ya. Ya. Padahal suami kekurangan. Kemudian di antara kesalahan istri, menyebarluaskan cerita percekcokan dan rahasia suami istri, khususnya menyangkut hubungan ranjang di antara keduanya. Ingat, segala yang terjadi antara kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, jangan keluar. Jangan keluar, jangan diketahui oleh orang luar. Pembantu kalau bisa jangan dengar.
Ya, karena pembantu kalau ketemu pembantu-pembantu yang lainnya dia akan juga ngerumpi. Majikanmu gimana? Dia akan ngerumpi. Dan ini kenyataan. Sama, jangan sampai diketahui juga oleh supir misalnya. Jangan diketahui oleh orang lain. Cukup antara suami dan istri. Apapun percekcokan. Jangan dengan orang lain. Anak-anak kalau bisa jangan sampai tahu. Seorang jangan bertengkar di hadapan anak-anaknya. Itu akan mempengaruhi psikologi anak-anak. Ya. Bukan pengaruh psikologi. Saya kemarin ditanya, waktu saya di mana saya lupa ya. Jadi ada seorang wanita bertanya, dia jadi beringas terhadap suaminya. Kenapa? Karena dilihat bapaknya kalau marah nginjak ibunya. Akhirnya dia bilang, sekarang saya ustadz, saya ngamuk sama suami saya. Karena saya takut saya diinjak sebagaimana bapak saya menginjak apa? Ibu saya. Dan itu mempengaruhi psikologi. Terbentuk pola pemikiran tersendiri bagi sang anak atas cekcok yang terjadi antara kita dengan istri kita. Bayangkan seorang anak, seorang wanita melihat ibunya memegang leher bapaknya. Ya. Jadi dia pasti mengajarkan bahwasanya saya harus berani kepada suami saya sebagaimana ibu saya berani sama suaminya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita. Ya. Oleh karenanya hati-hati ya. Segala masalah rumah tangga cukup antara kita dengan istri kita. Sebagian istri kemana-mana cerita, ngeluh tentang suaminya. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Akhirnya semua orang tahu tentang aib suaminya. Sebagian suami juga begitu, kemana-mana cerita tentang aib istrinya. Padahal Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi wanita. Dan fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup hal-hal yang buruk ya. Maka jangan sampai seorang istri menceritakan keburukan suaminya di hadapan orang lain. Terutama menyangkut hubungan ranjang juga tidak boleh bercerita tentang suaminya, kalau berhubungan bagaimana, istrinya bagaimana. Ya, terkadang iseng-iseng, wah suami saya hebat, oh istri saya hebat. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh bercerita tentang hubungan ranjang terhadap orang lain. Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Yang ke-12, jatuhnya istri ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, padahal dia bermaksud kebaikan. Seperti berpuasa sunnah tanpa seizin suami, atau mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suami. Rasulullah SAW bersabda, la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biiznihi, wa la ta'dzan fi baiti illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya lagi di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh dia mengizinkan orang lain masuk di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini dalil tentang agungnya hak suami. Sampai-sampai seorang istri kalau mau puasa saja harus minta izin sama suaminya. Kenapa? Karena bisa jadi suaminya ingin menggauli istrinya, dia merasa sulit tatkala dia tahu istrinya puasa, padahal dia kepingin. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan, jika seorang laki kemudian melihat wanita, ya, kata Nabi, innal mar'ata aqbalat ala surati syaitan wa adbarat ala surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum, kata Nabi, wanita datang dalam bentuk syaitan, dilihat dari belakang juga dalam bentuk syaitan, artinya dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat begitu indah, begitu menarik, bisa mengobarkan syahwat. Jika salah seorang melihat wanita yang seperti itu, maka hendaknya dia pulang ke rumahnya. Datangilah istrinya, karena itu bisa menolak apa hasrat yang ada di hatinya. Oleh karenanya disunahkan seorang lagi kalau melihat wanita kemudian tergerak syahwatnya segera pulang. Segera pulang ya. Kita lagi di kantor tahu-tahu tergerak syahwat pulang ke rumah. Minta izin dulu sama bos ya. Sunnahnya demikian agar kita tidak berkepanjangan pemikiran yang macam-macam, segera salurkan syahwat sesuai dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan bagaimana seorang suami kerja dari pagi sampai sore. Lihat perempuan yang indah-indah. Begitu pulang dia kepingin sama istrinya, istrinya bilang, "Mas, saya lagi sibuk. Saya lagi enggak hasrat. Saya lagi ini, saya lagi anu." "Mas, kenapa sih, Mas?" "Kenapa dari pagi sampai sore saya sudah gelisah." Sampai sini tanya kenapa. Jadi sampai begitu pentingnya hak ini, sampai seorang istri saja kalau mau puasa harus minta izin apa? Suaminya. Tentunya suaminya enggak enak begitu dia berhasrat, dia mau dekati istrinya, "Maaf Mas, saya puasa." Oh, dia enggak enak mau suruh buka ya. Tapi kalau dia suruh buka harus buka. Tetapi seorang wanita puasa tanpa izin sudah salah dia.
Harus minta izin dulu. Mas, besok saya mau puasa, Mas. Boleh enggak? Kalau boleh sudah, suaminya jangan ganggu kalau sudah siang hari. Tapi kalau suaminya pun dia sudah minta izin, suaminya pingin, mending dia batalkan apa? Puasanya. Ya. Dari sini kita tahu ibu-ibu bahwasanya melayani suami itu pahalanya besar. Bayangkan meninggalkan puasa demi melayani apa? Suami. Jadi ibu-ibu ya jangan sepelekan masalah ini. Jadi kalau suami kepingin, kalau bisa segera dilayani. Ya. Ibu-ibu jangan berpikiran, suami saya ini macam-macam. Sudah tadi pagi, masa besok lagi. Suami lain dengan perempuan, ibu-ibu. Suami itu, laki-laki itu lain dengan wanita. Ya. Laki-laki itu lain dengan wanita. Hasrat mereka cepat, ya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya. Kemudian tidak boleh bagi seorang wanita memasukkan seorang di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Karena rumah itu rumah suami. Siapapun yang mau masuk ke rumah, bertamu, apalagi sampai nginap harus dengan izin suaminya. Bahkan kata para ulama tidak boleh meskipun iparnya enggak boleh. Kakak suaminya, kakak istrinya, kakak istri, seorang wanita punya kakak mau nginap di rumahnya enggak boleh. Harus minta izin sama suaminya. Mas, kakak saya mau nginap. Jangan bilang kakak saya mau nginap saja minta izin. Itu enggak boleh seperti itu. Ikut syariat. Ini rumah yang bangun suami. Ini rumah suami. Ada aturan dalam Islam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki mukmin, bagi wanita mukminah kalau Allah sudah kasih aturan, Nabi sudah kasih aturan, dia punya aturan yang lain. Tidak boleh. Jadi di antara bentuk penghormatan seorang istri kepada suami. Dan itu suami suka seperti itu, istrinya taat sama dia, istrinya hormat sama dia. Kalau ada yang masuk ke rumahnya, dia minta izin. Kerabatnya saja harus minta izin, apalagi ada ibu-ibu mau bertamu. Ada ibu bertamu, minta izin, Mas. Ada tamu, gimana Mas? Suaminya bilang silakan, bukakan pintu. Kalau suaminya bilang enggak boleh, itu perempuan itu mulutnya ember, jangan terima dia. Misalnya, cari yang mulutnya gayung, jangan yang ember ya. Misalnya, sudah. Itu hak suami, itu rumah milik apa? Milik suami. Saya katakan jangankan teman, kerabat saja kalau suami tidak izinkan. Tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Dan ini hak suami. Bahkan ini juga Nabi sebutkan tatkala haji wada hak ini. Jangan kalian menerima tamu kecuali dengan izin suami-suami kalian. Tidak boleh masuk rumah kecuali izin suami kalian. Baik. Bab berikutnya ya, ini insyaallah ringan, kesalahan-kesalahan seputar pernikahan. Yang pertama, enggan untuk menikah dengan alasan studi dan mempersiapkan masa depan secara ekonomi hingga akhirnya terlambat menikah. Ya, tinggal dia sendiri yang belum menikah, sementara saudari-saudarinya, teman-teman putrinya sudah menikah semua. Lalu tidak ada pria yang mau menikahinya karena umurnya sudah tua, dan ini banyak terjadi. Mengejar apa namanya? Karir ya. Kemudian akhirnya tunggu lulus S1, masih belum puas lagi S2, S3, umur sudah 40, sudah enggak ada yang mau. Sudah kaya raya, orang mau maju juga takut. Ya. Sekarang aja umur 30 wanita belum menikah juga saya kasihan, apalagi sudah umur apa? 40. Oleh karenanya wanita segera menikah ya. Jangan sampai gara-gara alasan karir atau alasan studi atau alasan yang lainnya akhirnya dia terlambat nikah, akhirnya yang lain sudah pada bahagia, yang lain sudah ngomong anak ya, sementara dia tidak ada yang perhatikannya. Karir yang tinggi apa manfaatnya? Ya, uang yang banyak apa manfaatnya? Kebahagiaan yang begitu luar biasa hilang gara-gara dia memikirkan karirnya. Karir yang terbaiklah karir di akhirat. Ya. Oleh karenanya, para wanita sekalian, ya, kalau punya anak biasanya gitu. Anaknya kalau mau nikah segera suruh nikah, segera suruh nikah. Ya. Jangan lama-lama. Saya kemarin saya beberapa waktu lalu sempat berkunjung suatu pondok perempuan semua. Saya bilang sama pemiliknya, tolong masukkan fikih pernikahan dalam kurikulum. Saya lupa, ternyata dia kerjain, saya cuma iseng aja padahal itu. Tahu-tahu dia kerjain, dia bikin fikih pernikahan dalam pondok tersebut. Sekarang kata dia, semua wanita diajak nikah semuanya gampang. Dulu mau inilah, mau jadi insinyur lah, mau jadi apalah.
Ya. Setelah dijelas tentang fikih pernikahan dan mereka harus siap dengan apa? Pernikahan. Apalagi sudah SMA, diajarin fikih pernikahan. Ya, apa mungkin kelas 3 khusus itu kurikulum mungkin diajarkan di kelas 3. Harusnya pondok-pondok mengajarkan hal tersebut. Bahwasanya pernikahan itu suatu ibadah yang luar biasa, dijelaskan kepada anak-anak perempuan. Yang kedua, kesalahan kedua ceroboh dalam memilih suami. Misalnya dia setuju menikah dengan orang yang suka berbuat maksiat, fasik atau meninggalkan salat hanya karena lihat status ekonominya, sosialnya, atau titelnya, atau karena orang tersebut orang kaya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian seorang yang melamar putri kalian atau adik kalian dan dia kalian ridhai akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kalau kalian tidak menerima lamarannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan timbul fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Maka ini juga tidak boleh seorang wanita menjadikan barometer utamanya adalah sosial. Ingat, barometer utama adalah agama. Agama, maka lihatlah bagaimana agamanya, baru kita lihat pada status berikutnya. Ya, agama yang paling penting. Yakinlah bahwasanya seorang tidak bahagia kecuali dengan suami yang saleh. Sebagaimana seorang suami tidak akan bahagia kecuali dengan istri yang salehah. Ya. Ya. Betapa menderita jika seorang istri mendapati suami yang tidak saleh, yang tidak pernah berterima kasih kepada istrinya, yang tidak pernah menghargai masakan istrinya, yang tidak pernah memuji kecantikan istrinya, yang banding-bandingkan istri orang dengan dia, ya. Menderita wanita seperti ini. Ya. Yang tidak memperhatikan keluarga, kerabat istrinya, ya. Apalagi kemudian tidak salat, apalagi kemudian minum khamar, apalagi kemudian narkoba dan yang lainnya. Ini penderitaan yang luar biasa. Maka yakinlah ibu-ibu, putri ibu-ibu itu tidak akan bahagia kecuali di sisi seorang lelaki yang saleh. Status ekonomi nomor 2. Kalau kita kaya, kita bisa bantu mantu kita, bantu ekonominya. Yang penting dia amanah. Dia amanah, dia menjaga anak kita, menjaga putri kita. Ya. Menjaga agama putri kita. Oleh karenanya waktu Nabi Musa alaihissalam membantu dua wanita yang di negeri Madian, ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa diundang ke rumah bapak mereka berdua. Akhirnya bapak orang tua dua wanita ini menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Padahal Musa lagi miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi kenapa? Karena Nabi Musa amanah di antaranya. Amanah. Ya. Makanya waktu itu sang wanita berkata kepada bapaknya, ya abati sta'jirhu. Wahai ayahanda, jadikanlah Musa sebagai pegawai kita, kerja. Kenapa? Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Yang terbaik menjadi pegawai adalah yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu Musa amanah? Karena Musa alaihi salam amanah. Pertama, dia mengambilkan air buat dua wanita ini tanpa minta upah, tanpa minta pamrih. Yang kedua, waktu dia jalan menuju rumahnya, Nabi Musa jalan di depan, sang perempuan di belakang. Dia tidak ngajak ngobrol, dia jaga diri. Kalau belok kanan tinggal dilempar batu, maka Nabi Musa belok kanan. Kalau wanita belok kiri, dia ikut belok kiri. Maka Nabi Musa tidak ngobrol-ngobrol sama perempuan tersebut. Ukhti dari mana ukhti? Iya ya, perjalanan jauh ukhti ya. Memang di rumah ada apa ukhti? Sambil nunduk pandangan, sambil ngeliat. Nabi Musa tidak bisa jalan, Nabi Musa jalan. Dia bawa perempuan tersebut sampai ke rumah bapaknya. Sang wanita melihat ini Musa amanah, makanya disuruh Nabi Musa untuk ngurus, jadi pegawai bapaknya ngurus kambing. Ya, ini kias aulawi ya. Kalau ngurus wanita saja amanah, apalagi ngurus kambing ya. Dari situlah kemudian bapak wanita tersebut tertarik untuk menikahkan Musa dengan apa? Salah satu putrinya. Dilihat dari apa? Dari amanahnya, dari agamanya. Ya, oleh karena seorang wanita hati-hati
Jangan menjadikan dunia sebagai barometer, salah dia. Jadikan agama. Nomor 2 baru kita lihat. Kalau ada 2 orang datang melamar, sama-sama soleh, lihat motornya. Enggak apa-apa itu jadi barometer. Kedua, tapi jangan yang pertama. Satunya naik mobil apa, lihat enggak apa-apa, enggak ada masalah. Apalagi di Jakarta ya. Lihat ganjil genap enggak mobilnya? Hati-hati nanti istrinya juga ganjil genap ya. Baik, jadi nanti dihapus ya. Jadi mau saya yang jadi barometer utama adalah agama. Kesalahan ketiga memahalkan mahar mas kawin. Hal ini bertentangan dengan ajaran syariat karena pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang paling ringan maharnya. Khairus sadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit tanggungannya. Ini ada tafsiran di antaranya paling sedikit maharnya itu paling berkah, paling sedikit pengeluarannya juga paling berkah. Maka seorang wanita yang tidak membani suaminya terlalu banyak pengeluaran itu kurang berkah, tapi kalau dia tidak membani itu dia paling berkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ke salon boleh, tapi jangan salon yang 20 juta sekali ke salon. Cari yang 500 ribu ya, yang murah-murah ya. Ustaz, tapi kalau pakai ini jadi cantik sekali. Iya, enggak apa-apa, enggak usah. Kalau cantik sekali 20 juta, mending cantik 500 ribu. Kasihan, kecuali suami anti miliarder enggak apa-apa. Kecuali suami anti triliuner enggak apa-apa. Ini suami gaji cuma 5 juta terus ke salon sekian. Zaman sekarang ada yang seperti itu. Jadi bangga-banggaan terhadap apa? Putrinya. Ya. Kamu putrimu maharnya berapa? Oh, putri saya maharnya sekian. Jadi seperti putrinya barang dagangan. Ya. Jadi masalah mahal-mahalan. Ya. Bangga kalau punya mahar mahal. Ya. Putrinya juga terbawa. Kamu jangan dengar, kamu harus maharnya mahal. Ya. Jangan. Apalagi sang wanita sudah punya titel, maharnya lebih apa? Mahal. Apalagi sang wanita sudah naik haji, oh lebih mahal lagi apa? Maharnya. Ada pengaruh ya. Baik. Berikutnya, poin yang keempat, melakukan hal-hal berbau bid'ah dalam pernikahan, seperti tukar cincin, yaitu si pria peminang memakaikan cincin di tangan wanita yang dipinangnya, yang biasanya tertulis di situ nama si pria. Ini adalah adat istiadat orang-orang Nasrani, ya, tukar cincin. Ini haram hukumnya, ini bid'ah, ya. Dan banyak orang kalau sudah tukar cincin, seakan-akan sudah terjadi pernikahan. Gampang telepon, gampang keluar bareng-bareng, nonton bioskop bareng-bareng, makan bareng-bareng, padahal belum ada hubungan pernikahan sama sekali. Jadi tukar cincin itu bahaya ya. Kemarin ada yang tanya sama saya di Halo Ustaz, saya sudah tukar cincin sama seorang ikhwan, seorang laki-laki ya. Ternyata sekarang saya ngaji, saya baru sadar bahwasanya lelaki tersebut ternyata kurang beragama, kurang agamis. Bagaimana Ustaz status saya dengan cincin saya? Ya kembalikan aja. Belum ada ikatan apa-apa cincin tersebut. Itu ikatan yang dibuat orang Nasrani, tidak ada akad nikah, tidak ada apa-apa. Ya cincinnya kembalikan aja, sudah selesai. Ya. Cari suami yang lebih saleh. Yang berikutnya, mewajibkan calon suami untuk membawa syabakah, yaitu sejumlah harta berupa emas dan yang lain sebagainya untuk mengikat calon istri. Sama, ini termasuk bid'ah yang dibuat-buat pada masa sekarang. Waktu ngelamar atau waktu tukar cincin bawa barang-barang ya. Bawa emas, bawa sertifikat misalnya. Jadi seakan-akan sudah begitu, Bang, dan sang pihak wanita senang. Harus ada seperti itu. Ini juga tidak boleh, ini adalah bid'ah yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Yang keenam, memaksakan diri untuk mengadakan acara resepsi di tempat-tempat mewah atau di hotel-hotel, di mana di sana terjadi israf berlebihan dalam makanan dan minuman. Ya. Kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin.
Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kata Allah, "Kulu washrabu wa tasaddaqu, kul washrab wa tasaddaq min ghairi safin wala makhyalah." Kata Nabi SAW, makan dan minumlah, berinfaklah, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Nah, sebagian orang menjadikan resepsi pernikahan sebagai gagah-gagahan, sebagai sombong-sombongan. Oh, pamer anak saya di geraha apa, restorannya ini. Ya. Kalau sudah begini, ini hukumnya haram karena hanya mubadzir, buang-buang uang. Yang diundang pun biasanya orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang. Ya. Kemudian hanya sekedar gagah-gagahan, pamer-pameran. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, pergi ke salon kecantikan untuk mencukur bulu tubuh. Ini mungkin enggak ya. Tapi kalau di Saudi ini sering terjadi. Ya. Karena wanita Arab juga terkadang mereka ada banyak bulunya dan mereka ingin dicukur. Dan hukum mencukur bulu-bulu badan tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah akhirnya aurat mereka dilihat oleh wanita-wanita yang tidak perlu. Kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita kepada wanita. Sama wanita tidak boleh. Kecuali dalam rangka darurat. Misalnya berobat dan yang lainnya. Ya, adapun kemudian suruh wanita lain mencabut bulu kemaluan misalnya. Atau bulu yang ada di sekitar kemaluan misalnya. Ini maka tidak boleh. Karena itu kita memperlihatkan aurat kita tanpa ada perkara yang darurat. Maka penulis mengingatkan itu tidak diperbolehkan. Kebiasaan sebagian wanita yang tatkala ingin menikah maka dia pun mencabut bulu-bulunya, namun yang mencabut adalah orang lain yang harus melihat auratnya. Yang kedelapan, mengenakan tasriyah pada malam resepsi, yaitu gaun pengantin putih panjang yang mahal harganya dan terkadang juga dipadukan dengan sarung tangan dan kaos kaki serba putih. Ini semua adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Kita tidak boleh memakainya karena di sana ada unsur tasyabbuh, meniru wanita-wanita kafir. Selain juga ada unsur israf, berlebih-lebihan, tabzir, dan bermegah-megahan. Di antara kebiasaan pernikahan orang Nasrani sampai sekarang kita lihat, yaitu wanita berpakaian putih dengan rok yang panjang. Lelaki pakai jas. Ya. Kemudian mereka melakukan pernikahan, mungkin tukar cincin tatkala itu, kemudian bergandengan di hadapan para hadirin. Nah, sebagian ulama memandang metode pakaian seperti itu, putih disertai dengan rok yang panjang, itu kebiasaan Nasrani. Maka haram bagi seorang wanita tatkala menikah dengan memakai pakaian seperti itu, enggak boleh. Dia pakai putih boleh, tapi jangan ada ekornya yang panjang. Ya. Enggak boleh. Ngapain juga ekor-ekor yang panjang mau dilepas juga? Menikah kemudian dibuang semua bajunya. Ya. Ya, jadi enggak boleh menikah pakai kain putih dengan ekor yang menjulur, karena itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang kesembilan, memeriahkan acara resepsi pernikahan dengan musik dan tari-tarian dengan nada syaitan dan mengundang para penyanyi pria dan wanita atau kelompok wanita khusus ya untuk menabuh gendang atau rebana. Semua ini haram hukumnya, tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh hanyalah nasyid-nasyid tanpa alat musik yang tidak mengandung kata-kata jorok atau kata-kata yang tidak mencerminkan rasa malu. Dan ini pun hanya khusus untuk kaum wanita saja. Sampai sekarang orang Arab Saudi kalau nikah masih. Jadi mereka menikah, saya sering hadir acara pernikahan mereka, dibuat dua aula buat laki-laki, aula buat perempuan. Aula perempuan ada, kita dengar nasyid-nasyid masih ada. Tapi di antara mereka, tertutup di antara mereka. Nasyid-nasyid buat laki-laki juga enggak apa-apa selama tidak ada alat musik. Kesalahan yang ada sekarang, walimah pernikahan kemudian nanggap penyanyi dangdut, dia kemudian nyanyi dangdut, pakai baju seksi, nyanyi bergoyang-goyang di hadapan dua mempelai. Sehingga mempelai lelaki menatap dengan penuh hikmat dan bijaksana. Saya kadang-kadang enggak habis pikir ini gimana sih. Nikah sama perempuan kemudian suruh cewek-cewek joget-joget di depan situ, depan dia, jadi dia joget-joget nyanyi dengan baju yang seksi di hadapan calon suaminya atau di hadapan suaminya sudah ada akad nikah. Ini hukumnya haram. Kalau ada pernikahan seperti ini jangan dihadiri ya. Walimah seperti ini jangan dihadiri. Dihadiri setelah penyanyi dangdutnya pulang, boleh enggak apa-apa. Kemudian yang ke-10, memajang kedua mempelai di pelaminan yang diletakkan di depan para tamu undangan, dan ini jelas haram di mana para kerabat suami dan istri hadir lalu mengucapkan selamat dan berjabat tangan dengan mempelai wanita, bahkan juga kadang melakukan dansa. Ini semuanya haram. Kemudian wanita yang sudah dihias, kadang terbuka jilbabnya, kemudian dipajang di depan, semua orang boleh lihat ya. Semua orang boleh lihat, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram.
Taib yang berikutnya, kesalahan seputar etika keluar rumah, berpergian jauh, safar dan campur baur dengan laki-laki. Yang pertama, memakai wangian atau parfum atau dupa yang wanginya dapat tercium oleh kaum pria ketika keluar dari rumah. Hal ini termasuk kemungkaran yang sering diremehkan oleh banyak kaum wanita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat tsumma kharajat ilal masjid. Wanita mana saja pakai parfum kemudian keluar ke masjid, lam tuqbal laha salatun hatta taghtasil. Maka tidak diterima salatnya sampai dia mandi. Dalam riwayat yang lain, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia melewati suatu kelompok lelaki agar mereka mencium bau parfumnya, maka dia wanita pezina. Ini luar biasa ini ya. Karena parfum itu bisa menggerakkan syahwat. Makanya dalam umrah dan haji dilarang orang sedang ihram pakai parfum, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan. Al-muhrim la yankih wa la yunka wa la yakhtib. Seorang wanita, seorang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar, tidak boleh. Ini karena berbau dengan masalah tersebut. Di antaranya seorang muhrim laki maupun wanita tidak boleh pakai parfum karena parfum tersebut menggerakkan syahwat. Dan benar kita lelaki terkadang wanita lewat kemudian parfumnya luar biasa, kita tergerak ya. Kemudian apalagi kemudian auratnya terbuka ya. Maka itu menggerakkan syahwat ya. Maka wanita dilarang menggunakan parfum ya. Parfum zaman dulu kalau dipakai baunya kencang ya. Makanya di sini penulis mengatakan memakai wangian atau parfum atau dupa yang wanginya dapat tercium oleh kaum pria. Artinya apa? Kalau tidak tercium oleh kaum pria tidak masalah. Contoh, seorang wanita hanya pakai deodoran misalnya. Atau pakai bedak yang ringan di tubuhnya dia keluar. Maka tidak mengapa selama parfumnya tidak keluar. Tapi kalau dia semprotkan di bajunya jelas itu parfum untuk keluar. Kalau dia semprotkan ke tubuhnya selama tipis tidak mengapa. Tapi kalau ternyata sampai keluar aromanya maka haram hukumnya. Kecuali ibu-ibu, kecuali pertemuan ibu-ibu saja, enggak ada laki-laki, enggak ada masalah. Ternyata buat pengajian ibu-ibu masuk di ruang ibu-ibu. Pakai parfum enggak ada masalah di antara mereka. Karena illah, sebab larangan adalah mengobarkan syahwat lelaki. Ya. Atau misalnya sang wanita keluar rumah pakai parfum, naik mobil yang nyetir suaminya, enggak ada masalah. Terus diantar ke rumah orang tuanya, enggak ada masalah. Selama tidak melewati laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Paham ya? Jadi ilahnya, maksud saya kenapa? Karena juga sebagian ibu-ibu protes, Ustadz sebagian ummahat itu bau ketek Ustadz. Sebenarnya enggak apa-apa kalau di antara mereka ada, yang penting jangan lewat laki-laki. Bukan berarti enggak pakai parfum sama sekali akhirnya bau ketek juga, enggak juga ya. Kita juga jangan menzolimi orang lain dengan mengganggu hidungnya. Yang wajar aja, yang penting bau ketek hilang sudah selesai. Ya. Apalagi hanya tempat ibu-ibu tidak keluar. Yang jadi masalah kalau lewat laki-laki parfumnya kecium, itu yang hukumnya haram. Yang kata Nabi tadi zania, itu wanita berzina. Jadi saya ulangi, wanita boleh pakai parfum tapi parfum yang ringan seperti bedak atau deodoran yang tidak keluar dari tubuhnya. Dia boleh pakai parfum di luar badannya boleh, di bajunya boleh kalau hanya pertemuan di antara wanita. Atau bertemu dengan suaminya atau bertemu dengan adik kakaknya yang semuanya mahramnya, enggak ada masalah. Ya. Yang dilarang adalah memakai parfum yang tercium oleh laki ajnabi, ya, yang akhirnya membuat mereka tergoda. Ya. Dan saya benar-benar, masya Allah, benar-benar parfum itu bisa apa? Menggoda. Kita dalam lift atau orang yang masuk cewek, langsung aroma, luar biasa. Langsung ingat istri. Berikutnya yang kedua, mengendarai mobil dengan sopir yang bukan mahramnya dan hanya berduaan saja. Ini hati-hati, ya. Ini kesalahan juga banyak terjadi, ya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin ila ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali dengan mahram. Maka jika seorang
wanita ya, kemudian dia berjalan dengan supirnya, hendaknya dia bawa orang ketiga. Hendaknya dia bawa orang apa? Ketiga. Ini lebih aman, lebih hati-hati. Karena Nabi melarang seorang berdua-duaan dengan lelaki tanpa mahramnya. Yang ketiga, berkumpul atau berbaur dengan kaum pria yang bukan mahramnya. Berkumpul atau berbaur dengan kaum pria yang bukan mahramnya, seperti saudara suami, ipar, kakak ipar, adik ipar, suami dari saudara perempuan, ya, sama, ipar juga, sepupu, bercengkerama, bercanda bebas dengan mereka, tidak berhijab di hadapan mereka, semua ini haram untuk dilakukan, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kata Nabi, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Janganlah sekali-sekali kalian masuk ke tempat kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang dari Ansar berkata, afara'aital hamwa ya Rasulullah? Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah dengan kerabat suami? Qala al-hammu maut. Al-hammu al-maut. Kerabat suami adalah kematian. Kenapa? Kerabat suami bagi pandangan masyarakat umum kerabat. Sehingga terkadang kerabat suami bertemu dengan seorang wanita dianggap seperti kerabat. Padahal ini bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan apa? Fitnah. Bisa jadi wanita tersebut akhirnya suka dengan kerabat suaminya. Atau bisa jadi kerabat suaminya akhirnya jatuh cinta kepada sang wanita tersebut. Oleh karenanya Nabi mengatakan kerabat suami justru itu maut. Kenapa dikatakan maut? Karena itu kesalahan yang tidak dianggap salah oleh masyarakat. Seorang wanita berjalan dengan kakak iparnya, mungkin enggak ada yang menganggap itu problem, tapi dalam syariat itu problem, enggak boleh. Maka seorang menjaga diri. Seorang suami hati-hati dengan adik perempuan istrinya, tidak boleh terlalu bercanda, karena dia tidak bisa aman dari hatinya. Mungkin dia lihat ternyata adik istri saya lebih cantik daripada istri saya misalnya. Ternyata adik istri saya lebih lembut daripada istri saya. Ternyata adik saya lebih ini. Bisa saja terbetik dalam hati dan setan siap menggoda. Setan selalu menggoda. Maka bertemu boleh tapi dengan aturan-aturan syar'i. Justru kerabat suami itu yang terkadang berbahaya karena tidak dianggap masalah oleh pandangan masyarakat. Yang keempat, banyak keluar rumah dan pergi ke pasar tanpa ada kepentingan. Cuci mata doang ya. Ke mall, lihat ini, lihat anu ya. Lihat barang-barang mahal ya. Duit enggak ada padahal ya. Jadi begitulah perempuan, lihat aja, enggak beli kok Mas, cuma lihat-lihat ya. Sehingga dia akan banyak berbicara dengan kaum pria seperti pedagang, penjahit dan lain sebagainya. Dan dia juga akan banyak tertawa dan bergurau dengan teman-temannya saat di pasar hingga menarik pandangan orang-orang. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itulah aurat, kalau keluar maka diintai oleh syaitan. Maka jangan sering keluar rumah kecuali darurat atau ada kebutuhan penting. Kata Allah, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ibu-ibu jangan jadikan biasakan suka jalan sana jalan sini ya. Kumpul-kumpul ibu-ibu 5 orang, ayo ke mall bareng-bareng ya. Sesekali enggak apa-apa. Ada keperluan. Tapi kalau sering-sering itu tidak benar. Karena hukum asal wanita adalah betah di rumah. Yang kelima, terlalu ceroboh dan menyepelekan masalah berobat kepada dokter laki-laki. Sampai membuka apa-apa yang tidak boleh dilihat. Padahal tindakan semacam ini adalah haram kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat. Wanita kalau sudah depan dokter dia pasrah ya. Kayaknya semua jadi halal, mau dilihat apa saja enggak ada masalah. Padahal ada aturannya, wanita kalau ke dokter laki-laki harus ditemani mahramnya. Ditemani suaminya, ditemani anaknya. Enggak boleh berdua-duaan. Tatkala ada yang yang dibuka pun harus yang darurat saja. Kalau tidak perlu dibuka enggak boleh dibuka. Saya punya kawan dokter, dia cerita betapa pasrahnya wanita di depan dokter. Sampai ada seorang akhwat bercadar berobat sama dia. Dan dokter ini juga ikhwan, ya. Akhwat bercadar, ibunya temani, bapaknya temani. Dok, ada masalah di ini. Dokternya tanya, ciri-cirinya apa? Gini. Oh iya, saya sudah tahu itu penyakit biasa. Tulis resep. Kata ibunya, dok lihat dulu dong dok. Enggak perlu, lihat dulu dong dok. Malah disuruh lihat, dibuka, kelihatan cantiknya. Dokternya suruh lihat, padahal dokternya tidak mau lihat. Jadi padahal ini orang ngaji. Tapi karena dianggap seperti suatu yang biasa, jadi hal yang biasa. Banyak fitnah terjadi antara dokter dengan pasien. Banyak terjadi. Tanyakanlah kepada para dokter. Ya. Saya dapat cerita dari para dokter. Hati-hati ya.
dokternya lemah lembut, tampan-tampan dikit, akhirnya istrinya baru marahan sama suaminya di rumah, ya. Diperhatikan oleh seorang dokter, padahal dia bayar, ya, tapi ya begitulah, namanya setan datang menggoda, terjadi apa yang terjadi. Waliyadzubillah. Jadi kalau ke dokter, perhatikan. Tidak boleh berdua dengan dokter laki-laki. Ada dokter perempuan, harus dokter perempuan, tidak boleh dokter laki-laki. Kalau tidak ada, baru boleh dokter laki-laki. Itu pun harus ditemani oleh mahramnya. Harus ditemani oleh mahramnya. Tidak boleh berdua-duaan dengan dokter laki-laki. Yang keenam, berpergian jauh, safar tanpa ditemani mahram, dengan naik mobil atau pesawat dan lain sebagainya. Hal ini termasuk hal yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa laylah illa wa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak halal bagi siapa? Bagi wanita yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk bersafar dengan jarak 1 hari 1 malam, itu 80 kilo, kecuali dengan mahram. Maka hukum asal bersafar tanpa mahram adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat, kecuali dalam kondisi hajat. Contoh, suaminya kerja belum pulang, keluar kota sementara dia harus berobat, kalau tidak dia bisa berbahaya, atau ibunya sakit dadakan, dia harus segera datang misalnya. Ini lain ceritanya. Tapi sekarang jadi masalah menggampang-gampangkan, jalan-jalan sekumpulan ibu-ibu, 20 orang jalan-jalan rame sana sini. Ya, bersafar jauh-jauh ke Bandung, 1 mobil 5 orang, ya. Ya. Enggak boleh seperti itu, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Jadi saya katakan hukum asal bersafar wanita tanpa mahram hukumnya haram, hukum asalnya haram kecuali dalam kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Maka diperbolehkan sesuai dengan kadar hajat tersebut. Yang ketujuh, keluarnya sebagian kaum wanita untuk bekerja, kecuali apabila masyarakat muslim membutuhkan pekerjaannya di tengah masyarakat, maka hal ini adalah boleh, dengan syarat dia tetap mengenakan hijab dan tidak mengurangi perhatian terhadap hak suami dan anak-anaknya, atau sampai meninggalkan hal-hal yang wajib atau ikhtilat. Ya. Jadi hukum asalnya wanita di rumah itu pekerjaannya banyak. Ya, seorang wanita punya pekerjaan mulia di rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak. Dia harus beribadah kepada Allah, dia juga bisa murojaah di rumah. Banyak kegiatan di rumah yang bisa dia kerjakan. Tidaklah dia kerja kecuali dalam kondisi mendesak. Ya. Ya. Indonesia juga terkadang ada kondisi yang mendesak. Saya pernah ditanya seorang suami istri, suami sudah bekerja semaksimal mungkin, tetap aja masih kurang. Ya. Maka terpaksa istrinya apa? Bekerja. Kita bilang mudah-mudahan tidak mengapa, yang penting jaga diri. Yang penting jaga diri. Yang kedelapan, terjadinya campur baur di tempat-tempat pendidikan. Seperti laki-laki mengajar anak-anak perempuan, baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan-perguruan tinggi, atau bahkan dalam kajian-kajian di rumah-rumah yang merupakan pelajaran khusus, seperti les privat dengan pengajian keluarga. Ya. Ini juga tidak boleh. Terjadi ikhtilat, laki-laki ngajar perempuan, perempuan ngajar laki-laki. Jangankan di perguruan tinggi, yang guru ngaji juga hati-hati. Terjadi kasus ya, guru ngaji ngajar tahsin, yang belajar ibu-ibu. Akhirnya berdua-duaan, lama-lama jatuh cinta ya. Ternyata lelaki depan saya tahsinnya lebih bagus daripada suami saya. Ya jelas di depan kamu ustaz, tahsinnya lebih bagus. Suaminya kerja, akhirnya setan datang menggoda, terjadilah apa yang terjadi, dan terjadi kasus seperti ini. Saya tidak berbicara tentang perguruan tinggi, bahkan belajar agama saja kalau tidak hati-hati, ya, setan menggoda. Akhirnya hubungan sama ustaz sama si akhwat berlebih-lebihan. Ini panitia sama ustaznya, telepon setengah jam. Ngapain telepon setengah jam? Apa enggak ada panitia laki-laki? Harus langsung direct sama ustaznya. Kemudian ketawa ketiwi setengah jam. Berkoordinasi. Sang akhwat merasa lezat berbicara dengan sang ustaz juga keenakan berbicara dengan sang akhwat. Tidak boleh laki-laki bicara dengan perempuan lama-lama, enggak boleh. Kalau sampai ada lelaki bicara dengan perempuan, itu istri orang, dia bicara sampai setengah jam, berarti ada kelezatan dia rasakan. Buktinya dia betah ngobrol berapa? Setengah jam. Dan orang bisa terfitnah dengan suara, apalagi sudah tahu wajahnya. Suara saja bisa bikin fitnah.
Apalagi sudah lihat wajahnya cantik dan yang lainnya. Ingat, setan datang menggoda. Saya pernah ada kasus seorang laki-laki telepon sama panitia pengajian perempuan. Telepon terus, telepon. Ini kok telepon lama? Ternyata perempuan itu bicara karena dia anggap mungkin kenal saya atau bagaimana. Mungkin minta jadwal atau bagaimana. Pokoknya bicara lama. Kamu ngapain lama-lama? Saya tegur ya. Pas yang saya lihat. Tidak lama kemudian berapa hari dia bilang, rupanya dia cerita sama saya, Ustaz saya kemarin minta ketemuan sama panitia perempuan tadi. Ternyata dia sudah punya suami Ustaz. Kenapa dia enggak bilang dari awal? Saya sudah terfitnah dengan suaranya. Jadi suara bisa bikin fitnah. Suaranya kelihatan cantik, padahal mukanya biasa-biasa ya. Bisa jadi begitu. Maka saya katakan bahwasanya ya tidak boleh bercampur baur, ngobrol, ketawa ketiwi dengan wanita yang tidak halal bagi kita atau bagi suami yang lelaki yang tidak halal bagi kita. Tidak boleh. Taib, kita lanjutkan. Yang terakhir, kesalahan-kesalahan umum. Insyaallah ini yang mudah-mudah ya. Pertama, tidak sopan kepada kedua orang tua. Misalnya berani mengangkat suara di hadapan keduanya, menghardik dan tidak taat kepada keduanya. Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jangan berkata kepada kedua orang tua, jangan membentak mereka berdua. Ucapkanlah kata-kata yang mulia. Dan di antara bentuk kedurhakaan kaum perempuan adalah tidak membantu ibu-ibu mereka menangani pekerjaan-pekerjaan rumah ketika ibu mereka meminta hal itu. Jadi kita berusaha bantu ibu. Kalau kita lagi kunjungan ke rumah ibu, segera bantu, pijit ibu, ya, bantu dia masak-masak, senangkan ibu. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, jarang kita bisa ketemu dengan ibu kita. Lah, kalau kita lagi pas ketemu dengan ibu kita, segera kita layani. Saatnya kita lagi berbakti sama orang tua kita, ya, ibu maupun ayah. Kemudian kesalahan kedua, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar serta dakwah di kalangan kaum wanita. Mungkin karena malu atau takut kepada mereka. Dan ini tidak boleh. Wanita jangan pekewuh akhirnya tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ragu-ragu. Kalau kita lagi ngobrol tahu-tahu ada yang berbuat gibah, tegur. Ya ukhti, saya kurang cocok, ini kayaknya gibah ukhti. Tidak boleh ya. Enggak, ini benar ya, itulah namanya gibah kalau benar ya. Kalau enggak benar namanya gibah dan dusta ya. Nah, jangan pekewuh. Kadang-kadang kita pekewuh akhirnya tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang lembut. Kalau kita lihat ada seorang wanita ternyata bajunya terlalu mewah, terlalu indah, menarik perhatian, kita datang berdua, ya ukhti, assalamualaikum, saya ingin ngobrol empat mata, boleh enggak? Ada waktu enggak? Gimana ukhti? Masya Allah, tinggal ngobrol langsung. Kayaknya baju seperti ini masalah deh ukhti. Saya pernah dengar ustaz ceramah, baju enggak boleh begini-begini. Terus maksud lu apa? Maksud gua ini enggak boleh misalnya. Ini ngobrol aja tapi dengan kata-kata yang lembut. Jangan diplototin. Enggak, bukan begitu cara beramar nahi mungkar. Karena bukan ngomong yang baik, datang ngomong berdua baik-baik. Jangan pekewuh. Jadi masalah ini ibu-ibu Indonesia tuh pekewuh ngomong di belakang. Akhirnya gibah. Gibah. Sekarang semua enggak selamat dari gibah. Yang digibahi, ustaz aja digibahi. Ada sebagian ummahat datang cerita. Ya. Kemarin ada ibu-ibu gibahi ustaz yang satu. Ya. Ya, nanti kalau sekarang cerita sama saya, kalau saya pulang mungkin saya yang digibahi kalau sudah pulang. Ngapain gibahin ustaz ya? Kalau anti sayang sama ustaz, anti merasa dapat faedah dari ustaz, datangi, sampaikan ustaz tersebut, ustaz, saya begini, sampaikan. Sampaikan. Kemarin ada ibu-ibu waktu konsultasi bilang, ustaz, ini ada ustaz, kita kenal ustaz. Gara-gara dia kita ngaji, gara-gara dia kita gini. Sekarang saya lihat dia tanggaan. Oh, ke masjid aja malas ustaz. Gimana ustaz? Waduh, saya bilang ibu nasihati langsung bu. Jangan ibu gibai. Ya. Ustaz juga manusia, dia punya kekurangan, punya kelebihan. Ya. Mungkin waktu ibu lagi malas, dia lagi rajin. Sekarang ibu lagi rajin, dia lagi malas. Sampaikan aja. Jangan ngomong di belakang ya. Jadi kita harus beramar nahi mungkar. Kalau ada ibu-ibu yang mulai mulutnya ember, kasih tahu bu, embernya ditutup bu. Ya. Cerita sana, cerita sini, cerita suami orang, cerita suami ini, cerita. Jangan. Jadi harus hidupkan suasana berani beramar nahi mungkar tapi dengan adab. Bukan dengan lihat melotot,
dengan bentak-bentak, itu tidak menambah kebaikan seperti itu. Itu hanya membuat rusak suasana. Ya. Lihat kondisi, mungkin orang baru ngaji, orang ini. Intinya harus melihat maslahat dan mudarat. Kalau di grup lagi gibah-gibah, grup ibu-ibu, ada yang gibah-gibah, tegur, ya tidak boleh ini gibah, atau kita japri dulu. Ya, nggak boleh. Yang ketiga, tersebarnya berbagai penyakit lisan di tempat-tempat berkumpulnya perempuan. Di antaranya adalah berbicara atas nama Allah tanpa dasari ilmu, berdusta, membicarakan aib orang, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini bahaya-bahaya lisan di kalangan wanita sangat banyak. Namimah, ghibah, hasad, suudzon dan banyak-banyak. Mencela, mengejek, ya, istihza dan banyak. Ya. Jadi para wanita harus berhati-hati jaga lisan mereka. Apalagi wanita sangat mudah saling mengejek. Makanya Allah mengatakan wala nisaun min nisain. Jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Sampai Allah sebutkan secara khusus, jangan wanita mengejek wanita yang lain. Karena di antara wanita itu bahan ejekan sangat banyak. Gara-gara HP saja bisa saling mengejek. Ibu itu HP-nya jadul, sudah diejek. Nanti ke rumah bertamu di rumah diundang makan sama seorang ibu, rame-rame makan, pulang komentar, rumahnya jorok, sudah makan gratis masih ngejek. Seperti itu kejadian. Nanti ada yang pakai tasnya entah apa, diejek. Jadi hati-hati ibu-ibu, lisan itu dijaga, urus diri sendiri. Diri kita masih banyak kekurangan. Scan diri kita banyak kekurangan. Sama suami masih belum beres, sama ayah dan ibu masih belum berbakti dengan baik, anak-anak masih ditelantarkan. Terus kita ngurusin orang ngapain? Sehingga privasi kita tidak kita urusin, kita ngurusin masuk intervensi dalam privasi orang lain. Ya. Ini zaman sekarang, zaman komentar, zaman mengetahui urusan orang lain. Maka hati-hati. Ya, saya bilang, saya kalau bisa para ibu-ibu, ya semua medsosnya dia hapuskan lebih baik ya. Tapi ya, kalaupun mereka menggunakan medsos maka harus terbatas. Komunitas ibu-ibu terbatas, komunitas teman-teman ngaji terbatas, jangan sampai terbuka. Grup terbatas, ya. Karena semakin kita mengetahui dunia luar, kita semakin banyak komentar, semakin banyak ghibah, semakin banyak namimah, semakin banyak ikut menyebarkan hoaks dan yang lainnya. Yang keempat, tidak memalingkan atau menundukkan pandangan ketika melihat kaum pria yang bukan mahramnya. Seolah-olah perintah untuk palingkan pandangan hanya untuk berlaku pada pria saja. Padahal wanita juga dilarang untuk mengumbar pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Para ulama mengatakan laki-laki memandang wanita hukum asalnya haram. Laki memandang wanita hukum asalnya haram. Adapun wanita memandang laki-laki hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau timbul syahwat, ada rasa suka, maka harus tundukkan pandangan. Ya, tidak boleh. Ya. Bahkan saya katakan sampai-sampai kalau ternyata seorang wanita nonton pengajian, ternyata dia naksir sama sang ustadz, maka dia tundukkan pandangan. Enggak boleh. Berarti dia mandang dengan pandangan apa? Syahwat. Enggak boleh. Ya. Saya ingatkan kembali, kalau sampai ternyata seorang wanita melihat lelaki, kalau biasa saja enggak ada masalah. Ya, sebagaimana para sahabat juga melihat para sahabat, dengan mereka bisa membedakan yang ini dengan si fulan yang lain. Berarti mereka mengenal. Tetapi kalau ternyata memandang sampai menimbulkan syahwat, ya, terpukau dengan ketampanan sang ustaz atau yang timbul rasa suka, maka enggak boleh dia lihat. Maka enggak boleh dia melihat. Yang kelima, seorang wanita melihat wanita lain kemudian menceritakannya dengan detail kepada salah seorang mahramnya, sehingga seolah-olah dia melihatnya secara langsung. Demikian detailnya padahal tidak ada tujuan-tujuan syar'i yang dibolehkan agama seperti untuk nikah. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita ketemu dengan wanita yang lain, kemudian dia ceritakan fisik wanita ini kepada suaminya, seakan-akan suaminya lihat langsung. Ini enggak boleh. Enggak boleh seorang wanita, oh Masya Allah itu fulana cantiknya luar biasa, bibirnya begitu tipis misalnya. Ya. Hidungnya lancip ke atas misalnya. Ya. Kemudian bodinya gini, suaminya, suaminya udah menghayal kemana-mana. Begitu ketemu jelek. Maksud saya tidak boleh, itu hukumnya haram. Seakan-akan suaminya melihat langsung, enggak boleh, hukumnya haram. Saya ingatkan ibu-ibu, perhatikan ini.
Ini hanya cerita saja tidak boleh, apalagi fotonya lihat. Sayang, ini lihat ini. Lihat langsung ini, bukan cerita saja enggak boleh, apalagi apa lihat langsung. Nanti sayang kemarin saya foto sama kawan-kawan, ya. Di mana? Di depan Kopassus misalnya. Oh iya kawan suaminya zooming. Kamu cantik juga ya. Sebelahnya padahal yang dinilai, bukan dia. Oleh karenanya hati-hati, kalau cerita saja tidak boleh, apalagi langsung menampakkan apa? Fotonya. Makanya ibu-ibu jangan ajak suami nonton sinetron. Sinetron itu lihat cewek-cewek cantik. Jangan, tidak boleh. Nabi melarang. Yang keenam, meniru penampilan pria. Baik dalam hal berpakaian, gerakan, cara diam, jalan atau gaya bicara. Rasulullah SAW melarang. Jadi ikut-ikut laki-laki tidak boleh. La'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasul libsatal mar'ati wal mar'ata talbasul libsatal rajuli. Nabi melarang seorang lelaki yang memakai pakaian model perempuan dan melarang wanita memakai pakaian model laki-laki. Tidak boleh. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa. Rasulullah melarang seorang wanita yang kelaki-lakian, tidak boleh. Ya. Jadi dia harus menunjukkan kodratnya, identitasnya sebagai seorang wanita. Jangan dia pakai pakaian celana seperti celana lelaki, jangan dia pakai kemeja seperti kemeja lelaki, ya, tidak boleh. Kemudian saya ingatkan ibu-ibu jangan memakai celana panjang kecuali celana panjang buat wanita yang gombrang. Ya. Itu pun sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin mengatakan tidak boleh kecuali di balik rok. Jadi kalau orang pakai celana panjang, setelahnya rok tidak ada masalah. Karena bagaimanapun celana panjang akan memberi pembagian dua bentuk kaki dan itu bisa dilihat oleh lelaki. Ya. Celana panjang tidak dikatakan tasyabuh dengan laki-laki karena memang ada celana panjang khusus perempuan. Tetapi bagi wanita tidak boleh celana panjang tersebut dipakai di luar. Kalau dia memakai celana panjang di luar, harus di setelahnya ada apa? Di luarnya ada rok. Sehingga menutup belahan kaki satu dengan kaki yang lain tidak kelihatan. Yang berikutnya yang ketujuh. Masih banyak ya? Kok nggak habis-habis dari tadi? Hah? Mau tanya? Hah? 5 menit lagi? Harus habis ya, enggak usah tanya jawab ya. Hah? Ya udahlah, sampai sini aja lah. Ya. Siap yang mau tanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ada setengah jam lagi. Boleh. Baik, bismillah Ibu Ummahat sekalian, insyaallah ta'ala kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan tertulis, namun juga insyaallah dipersilahkan bagi yang akan bertanya langsung dan insyaallah nanti akan ada hadiah juga yang disiapkan oleh panitia. Baik Ustadz, mohon izin saya bacakan pertanyaan tertulis pertama. Ustadz, bagaimana cara meminta maaf kepada suami yang sudah meninggal? Karena soalnya dulu saya tidak nurut pada suami, Ustadz. Nah, sekarang baru sadar. Ya enggak bisa minta maaf kemana, mau ke kuburannya, maafkan suamiku ya. Ya enggak bisa, sudah terlambat. Maka tidak ada cara kecuali kita beristighfar kepada Allah dan banyak doakan suami. Mohon ampunan, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah suamiku. Ampunilah aku dan ampunilah apa? Suamiku. Ya karena sudah terlambat. Kita sudah melanggar hak dia. Kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada dia semasa hidup. Ya. Maka saya katakan dia beristighfar kepada Allah dan kedua banyak mendoakan suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan kedua. Saya seorang akhwat belum menikah dan saya seorang dokter.
Siapa? Seorang apa? Akhwat belum menikah. Terus? Dokter Ustaz. Oh, dokter. Bagaimana hukumnya bepergian ke Mekah Madinah dengan tujuan untuk menjadi tim kesehatan haji terkait dengan profesi saya Ustaz? Umur berapa? Enggak ada sebenarnya. Seandainya umurnya ya, kalau dia haji pertama, haji awal dia mau haji, ini khilafnya kuat di kalangan para ulama. Seorang wanita tanpa mahram, tapi dia untuk haji yang pertama, haji Islam. Ya. Tapi kalau untuk haji kedua, haji ketiga enggak usah ya. Tapi kalau untuk haji pertama memang khilafnya kuat. Seandainya umurnya sudah 50 tahun atau lebih daripada itu ya. Pertama dia harus berusaha mencari mahram. Kalau tidak ada sama sekali, maka saya tidak melarang karena sebagian ulama membolehkan. Saya ulangi, ini dokter, saya enggak tahu umurnya berapa. Kalau dia ini baru pertama kali haji dan dia punya mahram, maka dia harus berusaha dengan mahram. Kalau ternyata mahram tidak ada yang siap untuk menemaninya, ya karena tidak ada biaya misalnya, sementara dia mampu untuk haji sebagai dokter, kalau umurnya sudah 50-an maka tidak mengapa, dengan syarat dia menjaga diri kalau ini haji yang pertama. Adapun kalau haji kedua, haji ketiga, saya sarankan tidak usah kecuali dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan langsung? Silakan. Aduh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, di halaman 30 itu menolak yang tidak boleh menolak laki-laki yang soleh ya. Iya. Nah, Halaman 29 ya. Terus. jadi boleh nggak menolak laki-laki yang berbeda manhaj, akan tetapi dia Masya Allah dari CV-nya soleh, hafal Quran 30 juz, hafalan hadis, tapi berbeda manhaj Ustaz. Apakah boleh saya menolaknya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Saya bilang istikharah ya. Istikharah ya. Kalau ternyata berbeda manhaj saya pada tingkatan ahlul bidah, ya tolak aja enggak ada masalah. Ya. Kalau ternyata saya pada tingkatan ahlul bidah, benar-benar ahlul bid'ah, justru dai menyuruh kepada bid'ah, kita bisa terpengaruh dengan dia, kita tolak enggak ada masalah. Tapi ini harus perincian. Jadi saya sarankan ibu tanya langsung kepada ustadz karena memang harus ada perincian. Berbeda manhaj maksudnya apa? Perbedaannya di mana maksudnya apa ya? Tapi saya katakan seandainya itu adalah ahlul bidah yang bisa menyuruh kepada bid'ah dan penyimpangan, maka kita tolak boleh. Bahkan sebaiknya ditolak karena kita khawatir kita akan terbawa kepada manhaj orang tersebut. Ada dulu seorang khawarij, kalau nggak salah namanya Imran bin Hattan. Dia itu jadi khawarij kalau nggak salah terpengaruh oleh istrinya. Saya agak lupa ya. Ya, saya agak lupa. Kalau nggak salah dia terpengaruh sama istrinya. Nanti saya perlu cek lagi ya. Jadi suami istri ini saling mempengaruhi. Ya. Agama mempengaruhi suami bisa mempengaruhi agama istri. Nanti bisa ditanyakan secara detail ketemu dengan ustadz langsung insyaallah. Baik, dan alhamdulillah hadiah untuk yang bertanya langsung akan diserahkan oleh panitia. Silakan. Ada pertanyaan selanjutnya sebelum kami kembali ke tertulis? Ada? Baik, akan saya bacakan dulu pertanyaan tertulis. Ustadz, bagaimana hukumnya pergi ke negara kafir dalam rangka menemani suami studi atau dinas kerja, Ustadz? Kalau memang itu ada keperluan studi, terutama studi tersebut harus karena ada ilmu yang tidak ada di tanah air dan itu manfaat bagi kaum muslimin, maka tidak mengapa temani suami. Justru jangan biarkan suaminya pergi sendiri. Ya, nanti ditemani orang lain di sana. Oleh karenanya kalau bisa temani suami. Saat-saat tersebut suami butuh teman. Ya, nasihati suami, bekali ilmu dengan baik, jaga pergaulan, temani suami. Ya, tidak apa-apa insyaallah. Itu lebih baik agar suami lebih terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Silakan Ummahat pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin ini sedikit di luar tema Ustaz. Saya ingin menanyakan bahwa setiap musibah itu kan menggugurkan dosa-dosa Ustaz. Tapi di lain hal ada ayat yang mengatakan bahwa setiap musibah itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Itu bagaimana korelasinya Ustaz?
Iya Jazakallah benar. khair. Jadi setiap musibah ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, apa saja yang menimpamu dari keburukan karena dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat ulah perbuatan kalian dan Allah maafkan banyak dosa-dosa. Allah juga berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Jadi ini semua ayat menunjukkan bahwasanya musibah yang terjadi akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya fungsi musibah tadi menggugurkan dosa-dosa kalau kita terima dengan sabar. Kalau kita hadapi musibah tersebut dengan sabar, musibah tersebut muncul karena dosa-dosa kita. Kalau kita terima dengan sabar, dosa-dosa tersebut akan gugur. Oleh karenanya sakit menghilangkan dosa-dosa. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "La tasubbil humma, fa innaha tudhibul khataya kama yudhibul kir khabathal hadid." Kata Nabi SAW, janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan besi. Jadi seorang kalau sakit dia bersabar. Dia berobat tapi dia bersabar. Jangan dia mencela, kok sakit enggak sembuh-sembuh. Dia kayak protes kepada Allah. Kalau dia menghadapi musibah dengan tanpa kesabaran, dikhawatirkan dosanya tidak gugur. Tapi kalau dia menghadapi musibah dengan kesabaran, maka dosa-dosanya pasti digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang muslim dia sudah beriman, seorang wanita sudah bertakwa solehah baca Quran, Allah berikan kegelisahan. Ada rasa sedih tiba-tiba dia rasakan. Alhamdulillah kita bilang kita cuma dikasih musibah begitu. Bukan musibah besar, anak meninggal, kemudian kebakaran, kesedihan, kegundah-gulanan, kita hadapi aja dengan kesabaran. Ternyata gangguan-gangguan kecil seperti itu ternyata bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Nah kalau orang bersabar menghadapi musibah, selain dosa-dosanya gugur, bisa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala bisawab. Masya Allah. Baik Ustaz, mohon izin selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualkum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Di sini ada yang tertulis menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i. Maksud dari alasan yang syar'i itu seperti apa ya Ustaz? Alasan syar'i banyak. Contoh, jadi suami punya kewajiban. Jika kewajibannya tidak dia penuhi, boleh bagi seorang wanita ya minta cerai. Kalau memang sudah melalui tahapan-tahapan dinasihati enggak berubah, dia enggak berubah, datangkan wakil dari keluarga istri baru keluarga suami tidak berubah, maka dia boleh menuntut cerai. Contoh dia tidak menjalankan kewajibannya. Contohnya dia tidak pernah memberi nafkah. Contohnya nafkah yang diberikan tidak cukup buat anak dan istrinya. Contohnya dia tidak pernah memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Ya. Contohnya ternyata dia pelaku maksiat, dia minum khamar, meninggalkan salat, terjerat dengan narkoba. Contohnya dia sering memukuli istrinya. Jadi hal-hal seperti ini membolehkan seorang wanita untuk minta cerai setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Nasihat, mendatangkan perwakilan dari pihak suami dan istri. Kalau ternyata tidak bisa lagi, maka dia boleh minta untuk cerai. Selama suaminya tidak melaksanakan kewajibannya. Dari sini mohon maaf saya katakan, jika seorang suami ternyata mau poligami, maka tidak boleh istri minta cerai. Karena suami tidak melakukan hal yang menanggalkan kewajibannya. Dia boleh merayu suaminya, jangan suami saya tidak bisa, saya belum sanggup. Tapi kalau ceraikan aku atau ceraikan dia, repot itu. Dan kalau sampai suaminya kemudian menikah, dia minta suaminya ceraikan saya atau dia, itu dosa besar, tidak boleh. Ya tidak, itu dosa. Rasulullah melarang wanita untuk talaqa ukhtiha. Tidak boleh dia minta agar suaminya menceraikan saudarinya, itu madunya, enggak boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mengenai di buku yang nomor 32 mengadakan Halaman berapa? 32. Halaman Ibu. Halaman 32. Ya. Ada teman saya yang sudah yang ngaji ya kayak begini, mau mengadakan acara pernikahannya di gedung ya. Terus kita sebagai yang menghormati mereka, boleh nggak dia juga mau membuat syar'i gitu loh, mau menunjukkan kepada besannya itu yang belum paham, kalau dia tuh sudah ngaji paham, nanti mengundang teman-temannya yang seperti kita ini gitu. Bolehkah kita hadir Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bukan boleh, wajib kalau diundang. Kalau diundang langsung dengan nama, maka hukumnya wajib kita memenuhi apa?
undangan. Apalagi tujuannya tadi untuk menunjukkan apa yang syar'i. Cuma ingatkan kepada kawan tadi, jangan yang diundang orang-orang kaya saja ya. Orang-orang miskin juga hendaknya diundang. Yang mereka juga ingin merasakan kebahagiaan, mereka juga ingin makan makanan yang enak, ya. Ya, jadi tidak apa-apa, saya rasa itu bagus, bisa syiar, tetapi jangan lupa yang diundang juga orang-orang miskin. Allah alam bisawab. Ustadz silakan jawab pertanyaan yang sudah terkumpul. Baik, terima kasih. Baik, Ustadz, saya menjama dua pertanyaan, yang satu dari seorang anak, yang satu lagi seorang istri. Bagaimana hukumnya jikalau kita dilarang untuk pergi ke majelis ilmu oleh suami dan ini sama ibunya dilarang kajian? Apakah berbohong dengan alasan untuk bisa datang ke kajian, apakah dibolehkan, Ustaz? Kalau kajian tersebut tidak darurat, ya, artinya dia bisa saja mendengar lewat radio, lewat televisi, ya, dan sesekali dia bisa ikut, tidak dilarang secara terus-menerus, maka dia harus taat. Tapi kalau suaminya memang melarang terus-menerus, tidak boleh ngaji sama sekali sementara dia butuh pelajaran agama, ya, maka dia boleh membangkang. Ini larangan yang tidak harus ditaati. Ini larangan yang tidak harus ditaati. Tapi kalau ternyata maksudnya kamu tuh kebanyakan ngaji, pagi siang sore ngaji terus, ya, itu lain cerita. Gara-gara ngaji terus akhirnya anak tidak diperhatikan, saya pun tidak kamu perhatikan, ya. Sampai rumah masih broadcast terus, ya. Ya. Kapan saya diperhatikan, ya? Itu kalau begitu lain cerita. Ya. Atau dia melarang karena tidak suka dengan sunnah, tapi kita masih bisa ngaji juga meskipun frekuensinya terbatas, mungkin sebulan 2 kali. Nah, maka kita taat aja. Taat sambil mendoakan mereka, jangan bohong. Alhamdulillah sarana untuk mendengar pengajian banyak. Ada YouTube, ada radio, ada televisi. Ya, tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, demikian semoga Allah mudahkan bagi ukhti yang bertanya. Dan selanjutnya pertanyaan tertulis berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum seorang wanita yang berhias keluar rumah untuk menemani seorang suami dan suaminya menyenangi dan menyuruh dia untuk berhias, Ustadz? Memang sebagian suami bangga kalau orang-orang tahu istrinya cantik, ya. Dia bangga, dia senang, ya. Apalagi dilihat sama teman-teman cowoknya, ya. Ya, ini sebenarnya ada youth, ada diasah di sini, ya. Bagaimana istrinya dinikmati oleh laki-laki lain, ya. Ya. Kalau itu ketemu dengan ibu-ibu yang lain tidak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk bertemu dengan laki-laki harusnya dia punya rasa malu, cemburu. Istrinya kok dilihat oleh laki-laki lain, apalagi laki lain lihat sambil ngiler, kan kasihan. Ya, maka dalam hal itu dia berhias yang wajar. Jangan berhias menor, enggak boleh. Sekedarnya aja, bedak sekedarnya, kemudian lipstik sekedarnya, sekedar untuk menghilangkan, tidak boleh kemudian jadikan merah-merah, enggak boleh. Bilang, "Mas, saya berhias untuk kamu, Mas." Tidak juga bermuka suram dan kusut, tidak, tapi yang wajar saja. Ya, sekedar untuk wajah biasa-biasa saja supaya tidak terlihat kusut dan suram. Ya, adapun sampai berhias merah, kemudian pipi tebal, spidol sana, spidol sini, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz. Dan insyaallah pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah saya harus tetap taat pada suami yang tidak menafkahi saya dan anak-anak saya? Sementara saya juga akhirnya mencari nafkah sendiri dan saya juga yang menafkahi anak-anak. Apakah boleh saya bekerja pulang ke rumah hanya 1 pekan sekali untuk menengok anak-anak, Ustadz, seorang akhwat, Ustadz? Kalau dalam kondisi darurat, daripada dia minta-minta, dia boleh bekerja. Dan dia tidak wajib taat kepada suami. Suami yang tidak memberi nafkah tidak wajib untuk ditaati. Ya, suami, saya ulang, yang tidak memberi nafkah tidak wajib untuk ditaati. Tetapi bukan berarti saya menganjurkan dia untuk membangkang suaminya. Kalau memang masih ada usaha untuk perbaikan dan masih mungkin, maka perbaikan itu lebih baik, ya. Tapi dari sisi syar'i dia tidak wajib taat kepada suaminya. Kalau dia harus bekerja keluar rumah karena kondisinya demikian darurat, maka tidak mengapa, yang penting dia menjaga dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, dan ini nampaknya perlu juga dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, afwan. Salam. Jika seorang wanita mengajukan syarat kepada calon suami untuk tidak poligami, bagaimana Ustadz? Apakah ini termasuk menolak? Tidak, ini masalah ini wanita memberi syarat agar suami tidak poligami itu diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya. Tapi pendapat yang lebih saya pilih, hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Jika suami kemudian menyetujui syarat tersebut,
maka tidak boleh dia mempoligami istrinya. Tapi saya tidak menganjurkan ibu-ibu atau putri-putrinya bikin syarat tersebut. Karena itu hanya merepotkan kami para lelaki ya. Jadi jangan. Ya kalau suaminya itu soleh, ya dia kalaupun dia poligami dia akan bertanggung jawab. Kalau dia ternyata kurang ajar, syarat itu akan dibuang sama dia ya. Jadi tidak usah aneh-aneh. Nanti akhirnya ada suami yang soleh mau menikah, ada syarat begitu dia mundur padahal dia lelaki soleh ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum syar'i, boleh enggak persyaratan tersebut? Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh, namun saya tidak menganjurkannya. Karena tadi ngapa? Ngerepotin para lelaki. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya mau tanya bagaimana hukumnya orang tua yang dia punya anak perempuan. Memang dia mengajarkan agamanya kurang dalam lah gitu ya. Jadi pada saat balik dia kemudian si anak itu yang si Ahwat ini memutuskan menikah kemudian pindah agama. Nah, dosanya itu ke orang tua apa dia dosanya udah diri sendiri karena sudah balik? Tidak ada hubungannya balik atau enggak balik ya. Selama kita mampu mendakwahi, kita dakwahi. Maka kalau ada anak kita sudah balik, dia menikah, pindah agama, kita nasihati. Meskipun dia sudah pindah agama, qadarullah kita tetap nasihati. Ya sampai kita punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya sudah nasihati. Saya dulu punya kekurangan, saya kurang perhatian tentang agama. Saya tidak membuat dia perhatian terhadap agama sehingga saya tidak menyangka ternyata dia menikah dengan lelaki yang merubah agamanya. Ya maka terus setelah dia berubah agama tetap dinasihati, diberikan buku-buku diskusi dialog. Kalau dia Nasrani bilang apakah pantas Nabi Isa menjadi Tuhan? Kita harus punya ilmu dialog sama putri kita ya. Sampaikan. Dan kalau kita sudah sampaikan, maka kita tidak bertanggung jawab. Ya, tapi kalau kita enggak sampaikan, kita bisa kena dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam setelah mendakwahi anaknya tetap kafir, enggak ada urusan dengan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh alaihissalam lama mendakwahi putranya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Mau menanyakan dulu yang wanita itu kan boleh bisa mengkode sholatnya, harus mengkode sholatnya kalau sudah masuk waktu sholat lalu dia mengundurkan sholatnya karena haid, itu ternyata haid gitu Ustaz. Enggak, kita bilang ada khilaf. Iya ada khilafnya. Pendapat Syekh Utsaimin begitu. Iya. Pendapat Syekh bin Baz enggak harus. Iya. Terus kalau kita mau ambil yang mengkodo itu gimana cara mengkodo? Misalnya kita kalau kita mengambil yang qadha, begitu kita suci, yang kita lakukan pertama salat zuhur. Misalnya kita suci Isya. Ya sudah kita qadha salat zuhur, baru kemudian kita salat Isya. Paham, Bu? Oh, kita niat. Jadi kapan saja kita suci, langsung kita salat qadha salat yang zuhur tadi. Oh, jadi tidak usah menunggu misalnya kita tinggalnya di salat Isya, kita di kodonya di salat. Iya, langsung enggak usah nunggu zuhur besok, enggak usah. Oh, iya. Ya. Baik Ustaz, jazakallah. Baik, pertanyaan tertulis dulu ya. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan tertulis. Apakah berdosa jikalau seorang istri terkadang menolak jika diajak hadir ke kajian oleh suaminya? Karena suaminya mengajak ke kajian hampir setiap hari atau dalam satu hari beberapa kajian, sehingga beberapa tugas rumah tangga terbengkalai atau ketidaksanggupan istri. Dan Masya Allah, ini suaminya saat semangat 45 Ustaz. Semangat ya. Sebaiknya enggak usah ditolak. Kalau ternyata ada terbengkalai, bilang kasih tahu suami, Mas, ternyata 10 kali pengajian ada banyak yang tidak bisa saya kerjakan, Mas. Saya juga enggak bisa konsentrasi kalau 10 kali. Ngobrol baik-baik. Kalaupun harus menolak dengan cara yang baik-baik. Tapi saya bilang kalau seandainya bisa tidak menolak maka itu yang terbaik. Ya, kalau bisa tidak menolak itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata berhadapan dengan harus ada kewajiban lain yang terbengkalai, maka diskusikan dengan suami. Mas, saya kayaknya belum bisa, ya, karena ini ada cucian belum saya, ini baju kerjamu besok juga belum saya cuci, anak-anak belum saya temani murojaah misalnya. Diskusi baik-baik ya. Insya Allah suami ngerti, apalagi suaminya sudah ngaji. Insya Allah ngerti. Masya Allah. Dan selanjutnya Ustadz qadarullah suami belum istiqomah sholat fardu di masjid, bahkan suka marah jikalau dinasihati. Bagaimanakah cara menasihatinya? Dan dosakah istri tidak mengingatkan karena khawatir malah jadi bertengkar untuk mengingatkan suami, Ustaz? Ya, kita berusaha menasihati suami dengan apa ya? Dengan trik-trik ya. Kalau setiap kali ditegur dia marah, ditunda, sekali ditegur, sekali enggak. Begitu caranya. Lihat situasi kondisi. Sambil kita pijit, kita ajak ngobrol, Mas.
kamu tambah ganteng deh kalau ke masjid bilang gitu. Misalnya ya. Ya gimana lah, saya tidak tahu perangai suami ibu lebih ngerti. Ambil hatinya, kalau memang kita nasihati akan ribut, kita tunda. Tapi jangan tinggalkan sama sekali karena takut ribut, tidak. Tetap nasihat berjalan, tapi kadang-kadang dinasihati, kadang-kadang enggak. Seperti itu, harus ada trik. Tujuan kita supaya dia bisa lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan pertanyaan langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz di halaman 26 nomor 8 ini tidak perhatian dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Nah itu biasanya suami saya setiap pagi itu beliau selalu nyapu, ngepel dan kadang bantu saya Masya Allah. mencuci. Suami sejati itu. Apakah saya pegang tidak erat-erat, perhatian? pegang erat-erat. Apakah kenapa? Apakah saya termasuk istri yang tidak perhatian karena membiarkan suami saya bantu saya? Ya tanya sama Mas, kamu ridho enggak gitu-gitu? Kalau suaminya ridho enggak ada masalah ya. Tapi kalau dia sambil nyapu sambil jengkel ya itu berarti dia enggak ridho. Berarti ibu zalim. Terus juga jujur saja saya jarang sekali berdandan karena biasanya sama suami saya jika saya berdandan itu ditanya kamu mau kemana? Gitu. Mau ketemu kamu bilang ya. Saya mau ketemu kamu makanya saya berdandan ya. Jadi apakah tidak masalah kalau misalnya saya tidak berdandan di rumah? Enggak masalah. Berdandan itu sunnah dianjurkan. Oh ya baik. Berdandan kepada suami. Rubah image suami. Saya menganggap kalau kita berdandan mau keluar, enggak bilang saya berdandan buat kamu. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustaz, untuk selanjutnya bisa Ustaz yang memberi pertanyaan kepada peserta. Bukan saya, bilang sama Mas Alvin. Iya. Dari tadi saya terus ya. Ya, pertanyaan untuk peserta insya Allah. Ya, silakan Mas Alvin. Baik. Hah? Minta kuis. Minta kuis. Pertanyaan dari materi yang tadi Ustaz. Berapa kuis? Berapa pertanyaan? 10 Ustaz boleh. Banyaknya ya. Pertanyaan pertama ibu-ibu. Ya, siap-siap ibu-ibu. Ya. Sebutkan dalilnya bahwasanya taat kepada suami lebih daripada taat kepada kedua orang tua. Ayo. Mohon diulangi Ustaz. Sebutkan dalil baik terjemahannya tidak apa-apa bahwasanya taat kepada suami lebih utama daripada taat kepada orang tua. Baru pertanyaan pertama sudah nggak jawab gimana? Kemana aja tadi pengajian? Jangan-jangan ngobrol di belakang. Ini sudah ada Ustaz. Ada, silakan. Artinya aja Ustaz. Iya, artinya aja. Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Masya Allah. Benar. Bentar ya Mbak. Barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, langsung dikirim hadiahnya. Semoga menjadi istri yang soleha, taat kepada suami. Amin. Tidak suka bentak-bentak suami. Ya. Tidak suka minta-minta pada suami. Pertanyaan kedua. Kapan wanita boleh pakai parfum? Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya kapan pakai minyak wangi Ustadz? Di Iya. rumah aja Ustadz. Di rumah aja. Iya. Ya. Dekat-dekat sama suami. Tapi kalau kita pergi sama suami kemudian ke rumah orang tua kita boleh. Masya Allah. Asal jangan dikecium sama laki-laki lain gitu Ustadz. Masya Allah. Kasih hadiah, Masya Allah. Masya Allah. Luar Barakallahu biasa. fiik. Semoga jadi istri yang soleha. Amin. Taat kepada suami. Tidak bentak-bentak suami. Pakai parfum untuk suami. Amin ya Allah. Amin. Masya Siap di poligami. Tengah kan udah ada petugas ya. Enggak ada aminnya, Ustaz. Gak ada yang aminnya ya? Ya udahlah. Gak apa-apa. Tidak harus amin. Siapa yang bisa menjawab? Baik. Silakan, siap-siap. Pertanyaan ketiga. Kapan wanita boleh minta cerai? Panitianya boleh jawab nggak Ustadz?
Silakan jawab. Siapa yang jawab? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jawabannya kita boleh meminta cerai kepada suami apabila suami itu mempunyai sifat-sifat yang kurang syar'i, yang tidak sholat, yang berbuat maksiat, yang KDRT, tidak memberi nafkah lahir batin pada istri. Masya Allah. Jazakillah khairan. Semoga suaminya suami yang soleh ya. Amin. Pertanyaan berikutnya. Apa hukum wanita menziarahi kuburan? Rinci, harus dirinci. Haram Ustaz. Keras banget. Haram. Ini panitia atau peserta nih? Dulu. Haram kenapa? Karena wanita tuh kebanyakan lemah, suka menangis, sedih, baperan Ustaz. Yang benar Iya boleh. kebanyakannya karena Ya. wanita tuh sering mengeluarkan air mata Ustaz. Ya udah kasih aja enggak apa-apa. Hadiahnya. Yang benar boleh kalau dia bisa menjaga dirinya dan tidak boleh sering-sering. Tapi enggak apa-apa, kasih hadiah aja. Sebelah sini dulu. Iya. Udah habis pertanyaan? Baik, diselang dulu pertanyaan Ustaz. Masih ada? Sudahlah. Siapa situ ibu yang paling tua, kasih hadiah itu? Ya, acungkan tangan Ibu yang paling tua. Paling sepuh. Siapkan KTP-nya Bu ya, KTP-nya Bu. Maju. Ibu yang merasa paling sepuh di sini maju. Pertanyaan dong. Itu jawabannya. Oh, ada yang 65 juga. Ada? Ini ada yang lebih dari 65 tahun. 78. Masya Allah. Masya Allah. Sudah ada? Sudah ya? Yang sekarang yang kedua, ibu yang paling muda. Ibu rumah tangga yang paling muda. Saya minta yang paling muda, bukan yang sok muda ya. Iya. Yang paling muda. Yang paling muda dan sudah menikah. Yang paling muda dan sudah menikah. Ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga berarti sudah menikah. Ibu rumah tangga yang paling muda. Untuk yang usianya tertua 3 orang Bu, silahkan. Satu lagi berarti ya. Sini 78. Umur berapa Mbak? 78. Ada yang Baik. lebih muda dari umur 23 tahun? 23. Yang umur 19 atau 20? Baik. Maju Ibu. Iya. Sudah ada? Oh. Ternyata yang paling muda umur 23. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Baik, ummahat sekalian, alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan dengan berakhirnya pertanyaan dari Ustadz tadi. Ustadz izin nampaknya akan mengakhiri acara kajian kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz syukran wa jazakallah khair kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk bisa berbagi ilmu dan faidah bersama kita. Dan kepada para ummahat sekalian dan hadirin sekalian, kita memohon kepada Allah semoga ini menjadi sebuah amal yang diterima. Dan sekaligus lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, khususnya Balai Komando Kopassus yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
Dan mari semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu di pertemuan akan datang insyaallah taala. Dan kita akan akhiri, mohon izin kita akhiri acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu